menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan bagi-Mu. Dan bentuklah hidup ini Tuhan, supaya berkenan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, untuk 23 tahun gereja ini sudah Engkau sertai. Kami percaya tangan Tuhan senantiasa ada atas gereja ini, melewati segala tantangan rintangan. Gereja ini berjalan dalam visi Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus. Dan terima kasih Engkau telah memakai gereja ini memberkati banyak orang. Dan biarlah Tuhan suku-suku bangsa Indonesia mengalami kemuliaan-Mu. Pakai terus gereja ini Bapa, pakai terus hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan dalam hidup kami, hanya Yesus yang dimuliakan di atas gereja ini. Dan biar firman hari ini menolong kami untuk semakin terbang tinggi bersama dengan-Mu. Berfirmanlah, kami menantikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang lapar dan haus akan firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat ulang tahun GKKD Makassar ya. Boleh bilang kiri kanan selamat ulang tahun. Karena yang berulang tahun itu kita semua ya, kita semuanya. Baik, ucap syukur untuk perjalanan panjang yang Tuhan izinkan bagi gereja ini. Sebuah kehormatan bagi kita bersama-sama menjadi saksi sejarah. Tadi Kak Ocha menceritakan bagaimana gereja ini sejak dari awal. Dan ada beberapa rekan lain yang ada juga di gereja ini sejak dari awal. Saudara, kenapa gereja ini ada? Sekali lagi karena kita percaya. Ikut-ikutan dengan Om Yodan, bahasa Torajanya ngomongnya gini. Because the church is the hope for the world. Itu bahasa Torajanya Om Yodan. Karena gereja adalah harapan bagi dunia ini. Amin. Sama-sama katakan, gereja adalah harapan bagi dunia ini. Sekali lagi, gereja adalah harapan bagi dunia ini. Mengapa gereja menjadi harapan bagi dunia ini? Karena gereja adalah buatan Tuhan dan milik Tuhan. Tidak pernah gereja dirancang oleh manusia dan dimiliki oleh manusia. Sekali gereja dirancang oleh kehebatan manusia, mungkin punya uang, punya aset, bisa undang artis, main musik yang baik. Tapi kalau bukan Tuhan yang membangunnya, pasti kolaps, pasti tutup. Tetapi sebagaimanapun tekanan yang dialami oleh gereja, ketika gereja itu adalah gereja yang didesain, dinyatakan oleh Tuhan, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Karena kita sudah lihat sama-sama sejak dari Yesus Kristus, jemaat mula-mula, bagaimana jemaat itu ditekan, bagaimana jemaat itu dihimpit, bagaimana mereka beribadah dikejar-kejar, bahkan banyak dari antara mereka yang dibunuh karena imannya. Tetapi gereja itu tidak pernah tutup, karena sesungguhnya gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah siapa? Orangnya. Bilang kiri kanan, engkau dan sayalah gerejanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa gereja menjadi komunitas yang Tuhan harapkan menjadi jawaban bagi dunia. Karena melalui gerejanya, sekali lagi melalui gerejanya, sama-sama katakan melalui gerejanya. Melalui gerejanya, melalui orang percaya, Tuhan menyatakan kerajaannya di muka bumi ini. Katakan amin. Itu yang terjadi, itu sebabnya Yesus berkata, menurut banyak orang siapakah aku di Matius pasal 16. Murid-murid berkata, ada yang berkata engkau Elia, engkau salah satu nabi yang besar itu. Lalu Yesus berkata, menurutmu siapakah aku? Lalu Petrus menerima hikmat wahyu daripada Allah dan berkata, engkau adalah siapa? Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Lalu dikatakan, sebab Allah yang memberitakannya kepadamu. Dan di atas batu karang ini, di atas pernyataan tentang ketuhanan Yesus, kemesiasan Yesus, aku mendirikan umatku, mendirikan gerejaku, dan pintu alam maut tidak dapat bertahan. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita punya senjata teknologi apapun di seluruh dunia ini. Negara-negara canggih dengan semua senjata, AI, teknologi dan semuanya. Tetapi tidak ada satu teknologi pun yang bisa melawan yang namanya maut. Tidak ada. Kita tahu sama-sama tidak ada yang bisa melawan kematian. Tidak ada yang bisa melawan kebinasaan.
Kita tahu satu kali ada sebuah kisah legenda yang sangat terkenal, yaitu di Tiongkok ketika kaisar ingin hidup abadi. Dia mencoba membuat semua ramuan tidak berhasil dan dia mengirim ekspedisi tentaranya ke seluruh dunia mencari ramuan yang membuat seorang bisa hidup abadi. Sehingga akhirnya dari Tiongkok dikirim ribuan pasukan ke seluruh dunia. Namun ekspedisi itu tidak berhasil dan tidak menemukan adanya ramuan yang bisa membuat seseorang hidup abadi. Tapi apa yang terjadi? Pencarian ini menjadi sebuah pencarian yang sebenarnya, katakan sebenarnya. Sebenarnya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Mengapa? Orang-orang mau hidup abadi dengan kenikmatan dunia yang sementara, yang hanya bisa membuat pikiran dan hatinya tenang, yang sementara ini. Sementara Allah menawarkan yang namanya kehidupan yang abadi bersama dengan Dia dalam damai sejahtera dalam kasih-Nya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa gereja yang adalah instrumen yang dibangun oleh Tuhan menjadi signifikan, menjadi penting adanya di dalam sebuah bangsa. Karena komunitas ini tempat Tuhan berbicara. Sejarah dari perjanjian lama ketika ada komunitas orang yang memanggil nama Allah, maka Allah berperang bagi mereka. Itu sebabnya bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang memanggil nama Allah Yahweh Elohim itu. Dan dikatakan bangsa manakah di muka bumi ini yang ketika mereka berseru maka Allahnya berperang bagi dia. Tidak ada. Saudara, Allah yang sama. Dan dialah yang membangun gereja dan dia yang membuat kuasanya nyata melalui gereja. Itu sebabnya gereja harus menjadi tempat di mana semua orang, katakan semua orang. Sekali lagi, semua orang. Tempat di mana semua orang mengalami kasih Allah. Tempat di mana semua orang dibentuk. Tempat di mana semua orang disempurnakan dan dipulihkan. Dengar baik-baik. Gereja bukan tempat yang sempurna. Saudara kalau berharap gereja tempat yang sempurna, saudara akan kecewa. Karena di dalam gereja adalah orang-orang yang sakit yang butuh dipulihkan. Di gereja adalah orang-orang yang hancur yang perlu dibangun oleh Tuhan. Di gereja adalah orang-orang yang berdosa yang perlu dikuduskan oleh Tuhan. Di gereja adalah orang-orang bodoh yang memerlukan hikmat Tuhan. Di gereja adalah orang-orang yang tidak sabar, orang yang berdosa yang membutuhkan pembenaran dari Tuhan. Itu sebabnya gereja bukan social club, bukan kelompok sosial di mana orang-orang mempertontonkan kekayaan, kepintaran, kehebatannya. Tidak. Gereja tempat hanya satu pribadi yang dipertontonkan, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya gereja akan terus berdiri di muka bumi ini sampai Dia datang kembali, karena Dia berkata, itulah yang akan terjadi, yaitu ketika Dia datang kembali, Dia sedang mempersiapkan gerejanya, saudara dan saya sebagai mempelai-mempelainya. Gereja menjadi tempat di mana orang-orang dari segala suku bangsa akan mengenal kebenaran Allah. Ada banyak kebenaran yang orang ketahui tentang hukum A, hukum B, hukum C, hukum D. Tetapi ada hukum tentang kekekalan yang hanya bisa ditemukan dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus atau Allah berkata di dalam perjanjian lama sebuah nubuatan di kitab Yesaya. Pada hari-hari terakhir, katakan pada hari terakhir, ini akan terjadi, gunung tempat rumah Tuhan akan menjulang tinggi, di mana semua bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Mengapa bangsa-bangsa berduyun-duyun ke rumah Tuhan? Apakah karena ada di rumah Tuhan sales? Apakah karena ada makanan di rumah Tuhan? Apakah karena ada ini dan itu? Tidak. Tetapi karena pada saat itu seluruh dunia sedang kacau. Seluruh dunia sedang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenarannya sendiri. Mereka sedang kacau, tidak tahu yang benar dan tidak tahu yang mana yang jahat, tidak tahu yang mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Semua dunia sedang kacau. Tetapi pada waktu itu gunung rumah Tuhan, ketika semua orang gak punya jawaban atas masalah keluarga, gak punya jawaban masalah ekonomi, gak punya jawaban masalah kesehatan, gak punya jawaban di dalam masalah hubungan mereka dengan keluarga atau dengan siapapun, gereja muncul sebagai tempat Tuhan memberikan jawaban. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku mendirikan jemaatku. Nah, waktu Dia mendirikan, tidak ada yang bisa lawan. Itu sebabnya kita bersyukur gereja ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya ada di gereja ini sejak tahun 2002. Dan tahun 2002 merupakan perjalanan saya selanjutnya sampai hari ini.
Awalnya saya berpikir untuk hanya beberapa bulan di kota ini, tetapi akhirnya sampai beratusan bulan. Saudara tahu karena apa? Itu karena Tuhan. Karena kita tahu sama-sama ketika Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyempurnakannya. Katakan Tuhan memulai, Tuhan menyempurnakannya. Saya mengingat bagaimana banyak perkara Tuhan lakukan di gereja ini. Dengan visi yang besar. Kalau kita tidak bermaksud menghitung, tapi tidak baik kalau umpamanya melupakan. Kalau kita ingat-ingat, mungkin sudah ada ribuan jiwa yang diberkati Tuhan lewat gereja ini. Ribuan mahasiswa, pelajar, yang mereka tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa hari ini. Mungkin saudara akan bertemu dengan orang-orang yang pernah berkata, saya pernah dulu ikut retreatnya GKKD Makassar. Saya dulu pernah ini, saya dulu pernah ini, saya dulu pernah ini. Gitu loh. Saudara akan ketemu dengan orang-orang seperti ini. Ada orang-orang yang bilang, saya pernah dulu dijangkau waktu pelajar. Saya pernah dulu dijangkau waktu mahasiswa. Saya pernah dijangkau waktu saya di kantor saya. Gereja ini dipakai Tuhan. Kita mendoakan daerah Sulawesi. Kita menginjili di berbagai tempat di Sulawesi. Kita bersyukur. Itu sebabnya anugerah Tuhan sebagai seorang pemimpin yang ditaruh Tuhan di gereja ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh terus menggenggam tangan seorang dengan yang lain. Dan minta Tuhan menggenggam kita bersama-sama untuk berjalan dalam visi Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, tos kiri kanan. Mari berjalan dalam visi Tuhan. Oke ya, benar. Saya tidak naif membayangkan adik-adik dari Papua di sini ada di antaramu yang satu kali kelak kau menjadi bupati, menjadi gubernur. Ya, anak-anak kita di sini ada seorang di antara mereka yang mungkin pengusaha, artis, ahli hukum, apapun itu. Membayangkan seorang di antara mereka menjadi seorang pemimpin di bangsa ini. Ya. Membayangkan seorang master chef lahir dari gereja ini. Membayangkan orang-orang yang mungkin dia tidak punya pekerjaan yang favorit, tetapi seseorang yang punya hati untuk mengasihi orang-orang di pinggir jalan, mengasihi orang-orang gila, mengasihi orang-orang di penjara. Kita nggak tahu. Itu sebabnya gereja harus menjadi rumah yang sehat. Katakan rumah yang sehat. Rumah yang sehat, tempat di mana kita saling membentuk satu dengan yang lain. Karena dengar baik-baik, di tempat ini kita saling menyehatkan, saling membentuk, saling menajamkan, kita saling menguatkan. Karena apa? Dunia sedang berusaha untuk menutupi kebenaran. Dunia sedang berusaha membelokkan segala sesuatunya. Tetapi orang yang bertahan dalam iman kepada Yesus akan menang sampai selamanya. Amin. Itu sebabnya beri diri. Tadi Kak Ocha bilang apa? Di gereja ini saya dimuridkan. Beri diri dimuridkan. Saya bisa ada hari ini karena dimuridkan. Saya dimuridkan sejak tahun 97 dan sampai hari ini. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam ulang tahun gereja kita hari ini, tema gereja yang diangkat adalah Acceleration and Action, dan khusus untuk khotbah hari ini judulnya adalah Extravagant Sacrifice. Kalau diketik saudara, extravagant ini diketik di dalam kamus online, saudara akan temukan kata pemborosan. Sama-sama katakan pemborosan. Saudara tahu itu apa boros? Boros itu baik tidak? Tidak baik, betul nggak? Tidak baik. Tetapi ada boros yang baik. Tetapi ada boros yang baik. Boros untuk Tuhan itu baik. Boros untuk diri sendiri, boros untuk orang untuk segala sesuatu yang dunia ini berikan itu tidak baik. Nanti kita akan lihat dalam firman Tuhan. Justru karena pemborosan di dalam Tuhan, saya ambil kata di dalam Tuhan, ini membuat dunia menjadi tergoncang. Karena apa? Karena peristiwa manusia jatuh dalam dosa membuat manusia hanya berpikir tentang diri sendiri. Sementara Allah selalu berpikir bukan hanya tentang pribadinya sendiri,
tetapi tentang bagaimana manusia untuk kembali kepada Dia. Yuk kita lihat sama-sama Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat 9. Ada sebuah kata ekstravagan tentang pemborosan di sini. Dan dalam minggu ini kita sedang belajar tentang namanya memberi. Kita lihat sama-sama. Oke ya. Di Markus pasal 14 ayat yang ketiga, mari bangkit berdiri. Ayat 9 Markus 14 ayat 3 sampai 9. Kita baca pada hitungan ketiga, 1 2 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, minggu ini sampai minggu depan kita akan belajar tentang memberi. Sama-sama katakan memberi. Kita belajar di minggu pertama bahwa Allah itu adalah Allah sang pemberi. Karena Dia Allah sang pemberi, Dia Allah yang murah hati. Dan Dia menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Jadi roh pemberi, roh murah hati itu ada pada kita. Ada dalam DNA-nya kita. Namun karena manusia jatuh dalam dosa, itu menjadi rusak sehingga kita tidak hidup di dalam kehendak Allah. Menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir, yang selalu berpikir tentang diri sendiri. Kita belajar pula bahwa hal memberi adalah sebuah ketetapan atau kehidupan daripada gereja jemaat mula-mula. Kita belajar waktu itu bagaimana jemaat mula-mula dalam kesederhanaan, kekurangan, kemiskinan mereka. Mereka saling memberi satu dengan yang lain. Tetapi karena mereka saling memberi satu dengan yang lain, dikatakan tidak ada di antara mereka yang berkekurangan. Dan ini menarik, hal memberi ini menjadi perhatian Yesus sampai suatu kali Dia datang di tempat ibadah dan Dia tidak duduk di tempat di mana Dia bisa melihat pengkhotbah. Tapi Dia duduk di tempat di mana orang memberikan persembahan. Kenapa Yesus sampai kepo banget sih? Itu loh, berapa yang dikasih? Yesus ada di sana, Dia sedang mengajar murid-muridnya tentang pemberian. Itu sebabnya sangat penting tentang memberi. Dan akhirnya lanjut lagi di minggu kemarin Pak Rusmin berkhotbah, bagaimana kita belajar bahwa Allah adalah pemiliknya, kita adalah pengelolanya. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi budak berkat. Karena ada orang ketika dia belum cinta Tuhan dan tiba-tiba dia akhirnya bertobat. Ketika dia bertobat, dia cinta Tuhan, dia diberkati dalam banyak hal. Ketika dia diberkati dalam banyak hal, dia mulai lupa Tuhan dan dia diperbudak. Diperbudak oleh banyak hal, diperbudak oleh pekerjaannya, diperbudak oleh bisnisnya, diperbudak oleh hobinya. Tidak. Kita diberi Tuhan kemampuan untuk mengelola semua itu. Kita harus menjadi pengelola yang baik. Katakan pengelola yang baik. Bahkan kemarin kita belajar sama-sama. Orang yang tidak mengelola dengan baik dikatakan apa? Jahat dan malas. Hai hamba yang jahat, hai hamba yang malas. Kalau kita tidak kelola pemberian Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sang pemberi, kita menerima, kita mengelolanya. Ada 3 hal besar kemarin yang diberikan Tuhan.
Yaitu ada waktu yang diberikan Tuhan, betul? Ada apa lagi? Ada harta, uang, kekayaan. Ada apa lagi? Ada karunia, talenta, potensi. Harus digunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa tentang memberi ini sangat penting? Karena ini adalah sifat yang sangat iblis. Satu kali ini saya tidak tahu benar atau tidak. Tetapi ini satu kali menjadi sebuah cerita. Boleh dikatakan cerita dongeng atau guyon. Lalu satu kali ketika ada seseorang kerasukan roh jahat di gereja. Kerasukan roh jahat. Ngerti ya? Kerasukan roh jahat. Wah gitu loh. Jadi anak Tuhan ini gak tahu harus bikin apa. Dia lawan itu roh jahat. Dia lempar kursi. Dia bertahan. Dia lempar pakai alat musik. Pokoknya semuanya. Semuanya. Dia gak tahu lagi. Tinggal kantong persembahan. Dia ambil kantong persembahan. Dia kaget. Kenapa iblisnya takut sama kantong persembahan? Sudah tahu. Akhirnya di cerita itu disebutkan kenapa iblis takut sama kantong persembahan. Karena iblis itu pelit. Nah saudara, karena iblis itu pelit. Bilang kiri kanan, iblis itu pelit. Ingat, yang pelit siapa? Bilang yang pelit itu iblis bukan kamu. Nah, sekali lagi yang pelit itu siapa? Oke ya. Jadi hati-hati. Saudara tahu apa yang terjadi? Katakan sama-sama, memberi. Saudara dengar, kita perlu diubah dalam hal ini. Karena seringkali kita berkata, aku bisa memberi kalau ada padaku. No, semua kita memiliki sesuatu. Semua orang memiliki sesuatu. Kita punya segala hal, kita punya. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Yang dipentingkan adalah bukan soal pemberiannya, itu yang kesekian. Tetapi sikap hati kita dan mental kita. Kemarin Pak Rusmin bicara soal mental itu, mental budak atau mental pengelola. Dan sepanjang 2 minggu ke depan ini kita akan belajar tentang sikap hati. Katakan sama-sama, sikap hati. Saudara pernah enggak menerima pemberian tapi tidak tulus? Pernah ya? Saudara pernah enggak menerima pemberian tapi tulus? Kalau pemberian dan itu tulus sampai kemana? Dalam hati. Tapi kalau ada pemberian tidak tulus, cepat hilang itu pemberian. Ya, oke. Kita akan masuk ke dalam sebuah fase tentang memberi yang menurut bahasa daripada firman ini, yaitu memberi secara berlebihan atau orang bilang dengan cara boros. Lihat sama-sama di ayat 3. Ada sebuah rumah di Betania, rumahnya siapa itu? Simon si Kusta. Jadi ceritanya di Matius ada, di Markus ada, di Yohanes juga ada. Memang ini sedikit berbeda. Ada yang mencatat ini sebagai kalau yang di Matius dan Markus ini adalah sebelum yang namanya perayaan Paskah, gitu loh ya. Atau 6 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Kalau di dalam Yohanes itu 6 hari sebelumnya. Nah, kita nggak punya cukup waktu, nanti di Bible Study akan dibahas itu. Kita lihat kepada poinnya. Ada seorang perempuan, katakan sama-sama, seorang perempuan. Menarik karena apa? Perempuan ini tidak tahu namanya. Kita tidak tahu namanya siapa. Mengapa sampai tidak perlu disebut namanya? Kitab Yohanes mencatat kejadian yang mirip dengan ini disebut namanya Maria, tetapi beda kisahnya. Mengapa tidak disebut? Budaya orang Yahudi memang nama perempuan jarang disebut. Tetapi bagi kita, mengapa perempuan yang mempersembahkan minyak narwastu ini tidak disebut namanya, tetapi dikenal tindakannya? Karena apa? Supaya kita belajar ketika memberi bukan soal nama popularitas kita terkenal. Betul saudara, jujur. Ini contoh. Saya orang Batak. Kalau pernikahan orang Batak ada undangan. Undangan halaman 1, halaman 2. Halaman terakhir saudara akan lihat di situ. Turut mengundang. Nama-namanya banyak.
insinyur titik-titik baru kotanya. Bandung, wah gitu loh. Doktor titik-titik Jakarta. Apalagi pendeta titik-titik Makassar. Wah misal, jadi ketahuan. Nah, waduh terus lagi titik-titik adiknya Amerika. Saudara tahu nggak nama-nama yang ada di undangan itu, tanda kutip, adalah nama-nama yang ikut berpartisipasi dalam hal uang di dalam pesta ini. Memberi, gitu loh. Atau, saudara pernah lihat nggak di dalam sebuah kejadian di mana ada prasasti dibangun, ada nama seseorang ditulis di sana. Kenapa itu? Untuk memberikan penghormatan kepada dia. Penghormatan kepada dia karena pemberiannya, karena dedikasinya. Nah, contoh, saudara kalau pergi ke rumah sakit Jauri yang ada di Bulu Saraung, saudara bisa temukan di sana ada sebuah gedung, nama gedung itu Gedung Raja Wane. Kok bisa? Itu adalah nama seorang dokter yang adalah mertua dari penatua kita, Pendeta Leonardo Mangunso. Karena beliau berjasa. Jadi seringkali ketika kita berjasa, nama kita ditaruh di sebuah tempat, betul? Saudara sudah ada belum tempat di mana nama saudara ditulis? Karena saudara berjasa, gitu loh. Aduh di mana ya? Aduh selama ini yang saya ingat ada di buku utang nama saya. Saudara dengar baik-baik. Nah, jadi ini belajar tentang memberi. Namanya tidak disebut supaya bukan kemuliaan kepada dia, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Saya senang ada orang itu ketika datang gereja ini, ketika dimulai saudara, gereja ini ketika ada, bahkan ketika gedung ini kita tempati, ada orang-orang yang menyumbang di dalam gereja ini yang namanya tidak mau disebut. Mengapa? Mereka mau supaya Tuhan yang dimuliakan. Mereka mau. Ada seorang rekan yang sudah 3 tahun, saya tidak pernah ketemu orang ini. Dan saya nggak pernah kenal orang ini. Saya dikenalkan oleh orang lain gitu loh. Tetapi orang ini, dia dengar tentang pelayanan yang kita kerjakan. Dan dia dengan rutin menyumbang ke pelayanan ini, ke pelayanan misi yang kita kerjakan. Dan saya berpikir kenapa Tuhan? Dan saya mencoba bertanya supaya bertemu, dia tidak mau bertemu. Dia tidak pernah mau bertemu. Dan dia terus, kenapa? Karena memang itu prinsip yang sangat baik. Yaitu apa? Hatinya mau Tuhan yang dikenal. Karena jujur kita mau terkenal. Saya tanya saudara mau terkenal tidak? Pasti kita mau terkenal. Coba tanya kiri kananmu, kau terkenal dalam hal apa? Coba. Kita lompat, dikatakan di sana, lihat apa yang terjadi. Ada seorang perempuan, di tempat itu dia tidak diundang. Tiba-tiba dia masuk membawa minyak narwastu murni yang mahal harganya. Sangkin mahalnya, tadi kita baca di bawah, sekitar 300 dinar. 300 dinar itu sama dengan upah 1 tahun. Saudara bayangkan minyak itu. Pada zaman firman Tuhan ini ditulis, minyak ini adalah tanda kutip bisa jadi, sama-sama katakan bisa jadi. Warisan paling mahal yang dimiliki oleh perempuan ini. Karena perempuan tidak diizinkan memiliki tanah, perempuan tidak diizinkan memiliki rumah, perempuan tidak mengizinkan hal-hal seperti itu. Perempuan diizinkan memiliki perhiasan, perempuan diizinkan. Dan salah satu yang dimiliki oleh perempuan ini yang sangat mahal adalah minyak narwastu murni. Bisa jadi ini adalah warisan dari orang tua yang sedang dia pelihara, atau bisa jadi ini adalah hasil dari uang pekerjaannya yang dia beli. Dan seringkali minyak seperti ini adalah minyak yang digunakan pada momen tertentu. Misal dalam pernikahan atau bahkan dalam kematiannya nanti. Tidak digunakan setiap saat. Sangkin mahalnya minyak ini, saudara dengar baik-baik. Sangkin mahalnya minyak ini
itu membuat yang namanya pandangan dunia, bahkan pandangan orang di sekitar perempuan itu bergoncang. Mengapa? Lihat baik-baik. Dikatakan di sini, setelah dipecahkannya leher buli-buli itu. Katakan sama-sama, dipecahkan. Artinya begini, kalau itu sudah dipecahkan, tidak bisa kembali lagi. Artinya harus habis. Saudara dengar baik-baik. Untuk mengurapi Yesus atau untuk membuat sesuatu menjadi wangi, enggak perlu. Saudara pernah punya minyak wangi? Saudara kalau pakai minyak wangi gimana? Gini tidak? Tidak kan? Saudara, minyak narwastu ini mengapa mahal? Karena ini biangnya. Kalau saudara suka parfum, saudara pasti pernah dengar namanya biangnya, yaitu intinya. Contoh minyak wangi segini, intinya itu segini. Itu yang buat dia harum banget. Dicampur dengan alkohol dan minyak asitri yang lainnya. Saudara itu. Ini narwastu yang murni. Artinya apa? Ini biangnya. Saudara. Nah, apa yang terjadi? Waktu dihancurkan itu. Ini kata dihancurkan ini menjadi sebuah pola. Yaitu apa? Kalau pemberianmu tidak membuat engkau hancur, kadangkala pemberian itu adalah sisa-sisa sebenarnya. Mengapa Yesus perhatikan perempuan janda yang memberikan 2 peser dan dia berkata, yang diberikan janda ini lebih besar daripada yang lain. Karena perempuan ini mereka semua memberi dari kelebihannya, sementara perempuan ini memberi dari kekurangannya. Atau dia berikan selesai, nggak ada lagi dia punya. Jadi seringkali pemberian yang menghancurkan hidup kita adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Itu sebabnya lihat. Ketika Abraham diminta Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak. Apakah Tuhan itu kanibal mau makan manusia? No. Karena Tuhan tahu apa yang menghancurkan hati seseorang itu menjadi korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, dengar, sikap hati, katakan sama-sama, sikap hati. Ketika sikap hati kita tidak menghormati Tuhan, kita memberi, tidak ada sesuatu yang hancur dalam diri kita. Kita nggak sadar, gitu loh. Ini perlu diperbaiki. Contoh ya, ini menarik. Ada sebuah video seorang anak, dia jualan. Ketika dia jualan, tiba-tiba ada orang lewat naik mobil, dilemparkan uang kepada dia. Terus dia berdiri, dia ambil uangnya, dikasih kembali ke mobil itu. Gitu loh. Tukang mobilnya marah. Kenapa nggak mau ambil uangnya? Karena saya berjualan Pak, saya tidak terima sampah. Paham maksudnya? Karena orang ini memperlakukan uang itu seperti sampah, dilempar. Begitu loh. Jadi dengar baik-baik. Itu sebabnya kalau pemberianmu kepada Tuhan, kepada seseorang, itu bukan pemberian yang bisa sampai menghancurkan hatimu. Kalau kita belum sampai kepada level itu, fahamilah bahwa kita belum sampai pada puncak. Mengapa pemberian ini sampai dikatakan Yesus diingat sampai selama-lamanya? Karena apa? Pemberian ini lahir dari sebuah kehancuran. Gitu loh. Bukan dari sebuah tanda kutip sisa-sisa. No. Tidak. Itu. Dan apa yang terjadi? Ayat 4. Ada orang yang menjadi apa? Gusar. Dan seorang berkata kepada yang lain. Ada orang yang menjadi gusar. Dengar baik-baik. Orang yang suka memberi. Itu akan membuat gusar hati orang yang tidak suka memberi. Betul. Kita tahu sama-sama. Yang dimaksud murid di situ adalah Yudas. Yang gusar ini adalah Yudas. Murid. Orang Kristen lainnya, kalau boleh dikatakan. Contoh ini ya. Saya kasih tahu saja. Saudara tahu, ketika ada orang persembahkan tanahnya kepada Tuhan, dikasih ke gereja. Wih, yang lain pada ngomong macam-macam. Ada yang bilang apa? Ya supaya diketahui bahwa dia murah hati, semua itu loh. Saudara dengar baik-baik. Kita nggak tahu motivasi orang, betul? Tapi dengar,
Jangan hakimi orang yang sedang memberi kepada Tuhan. Pak Prabowo bilang begini kepada semua para kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, bupati, wali kota, dia bilang gini, selama Anda menjabat, bantulah sebanyak mungkin orang. Gitu loh. Kalau Anda tidak bisa membantu orang banyak, bantulah berapa? Sedikit. Kalau Anda tidak bisa membantu sedikit, bantulah satu orang. Tapi kalau satu orang pun tidak saudara bisa bantu, tolong jangan rusak orang lain. Kita, saudara dengar baik-baik. Jangan pernah rusak, marah, komplain. Jangan pernah omelin orang yang memberi kepada Tuhan. Contoh, hari-hari ini sedang heboh di dalam dunia media. Bagaimana gereja posisinya? Perpuluhan atau tidak perpuluhan. Ada yang bilang kami tidak perlu perpuluhan lagi. Ada yang bilang perpuluhan. Saudara, bulan depan kita akan bahas supaya saudara tidak sesat dengan hal seperti itu. Saudara dengar, orang memberi perpuluhan, yang tidak memberi perpuluhan jangan sewot. Lalu juga ada pelayanan misi, pelayanan penjangkauan, mau bantu orang bangun gereja. Kalau orang memberi jangan sewot, biarkan. Itu uang siapa? Uang dia. Kita ribut. Faham maksudnya? Sudah enggak memberi, ribut lagi. Dia kontribusinya apa? Kritik. Karena apa? Saudara lihat, yang menjadi gusar di sana ada orang yang menjadi gusar. Gusar. Karena apa? Dengar baik-baik. Kadang-kadang ketika kita memberi, itu menggoncang, membuat hati kita tidak baik. Saya sudah pernah ngomong sama saudara, waktu istri saya itu lebih suka memberi dibanding saya. Jiwa memberinya lebih banyak dibanding saya. Sekalipun yang dia beri itu dari saya. Ngerti maksudnya? Saudara dengar, tapi dia pengelola yang baik. Maaf, bahasanya begini, istri saya bahasanya, untuk memberi dia loss. Dia suka loss, kasih orang macam. Berapa biaya servisnya? Saya tanya, berapa biaya servisnya, Ma? 80.000, kasih saja 100.000. Kan 80.000. Sudahlah kasih 100.000. Gojek juga, Grab, berapa? 16.000, kasih aja 20.000. Sekali lagi, kan saya jurusan akuntansi, saudara. Hitung-hitungan. Saya bisa gusar hati saya. Gusar hati saya. Kenapa gusar hati saya? Dengar baik-baik. Ngomong begini, lihat ini ya. Gusar hatinya, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Jadi bagi orang yang sedang mengenal Allahnya, dengar baik-baik. Ini dia. Ada dua arus besar, katakan arus besar. Satu, seorang perempuan yang mencintai Tuhan secara tidak terbatas karena Tuhan mencintai dia tidak terbatas. Maka apa yang terjadi? Semua yang dia lakukan menurut dia itu belum standar, belum sama, tidak bisa membalas apa yang Tuhan beri. Tetapi ada satu arus yang lain. Yang Tuhan mengasihi dia terbatas, tapi dia mengasihi, Tuhan mengasihi dia tidak terbatas. Tapi dia mengasihi Tuhan dengan terbatas. Dan dia menganggap orang lain itu melakukan pemborosan. Saudara, tidak sama kisahnya, tetapi di Lukas pasal yang ke-7. Ada seorang perempuan berdosa yang melakukan mirip seperti ini. Lalu Simon itu dibilang ngomong begini. Masa Yesus enggak tahu bahwa perempuan itu adalah perempuan tidak baik gitu loh. Tiba-tiba Yesus ngomong begini, Simon dengar baik-baik. Ada dua orang punya utang. Satu utangnya besar, satu utangnya kecil. Tiba-tiba pemilik utang itu bilang apa? Lunas dua-dua. Hore, sama-sama bilang hore. Yang mana yang paling senang? Yang paling banyak hutang atau paling sedikit hutangnya? Yang paling banyak. Perempuan ini adalah orang yang rasa hutangnya paling banyak dilunaskan Tuhan. Makanya dia memberi. Dan lakukan. Dan orang bilang itu boros. Saudara dengar baik-baik. Dia bersembunyi, punya alasan. Ayat yang kelima.
Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saudara bayangkan, udah diomelin perempuan ini terus dimarahin lagi. Kan perempuan ini, kalau orang Makassar bilang, santai meki ces, uangku ini bukan uang ambil. Betul? Kalau orang Makassar, kenapa gusar dia? Saudara tahu enggak? Karena apa? Karena mereka menganggap secara khusus Yudas Iskariot ini, dia menganggap dirinya sebagai orang yang lebih kudus, lebih mulia, lebih tahu, lebih faham. Aku kenal Yesus, hari-hari ikut dengan dia. Kau perempuan baru datang, sok sungguh, sok rohani. Dengar baik-baik, penghakiman datang karena apa? Karena orang tidak mencintai Tuhan. Perempuan ini melakukan sebagai respon kasihnya kepada Allah. Tetapi Yudas melakukan itu sebagai respon untuk menutupi semua dosa kesalahannya. Karena apa? Kalau saudara baca tadi di bawah, bagaimana Yudas berkata itu untuk sosial, untuk orang-orang yang berkekurangan, which is betul, itu penting. Tetapi karena Yudas tidak memiliki cinta yang sama seperti perempuan ini, dia salah menempatkan prioritas. Itu dia. Pemberian kita bisa menjadi salah ketika kita tidak punya cinta yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Pemberian kita bisa salah. Pemberian kita. Ya. Saudara dengar, perempuan ini tidak peduli dengan yang namanya alasan ataupun sanggahan ataupun omelan daripada orang di sekelilingnya. Perempuan ini digerakkan dengan hatinya yang murni kepada Tuhan sama seperti minyak itu. Satu kali dalam sebuah ibadah KKR, dan saya tahu KKR ini mahal karena gedungnya mewah. Salah satu gedung terbesar di kota kami. Saya tahu mereka bikin pujian penyembahan dan semuanya lah. Mau memberi, menabur. Saya nggak bisa lupa momen itu, selalu ingat. Waktu dikatakan mau memberi, sudah, mari kita memberi untuk Tuhan. Saya sudah siapkan dan jumlahnya besar. Dan tiba-tiba ada dorongan di hati, Agus kasih semuanya. Dalam hatiku, siapa yang ngomong ini? Agus kasih semuanya, aduh. Makanya saya kadang-kadang kalau doa persembahan saya deg-degan. Agus kasih semuanya, Tuhan. Udah. Saya udahlah. Persembahan dijalankan. Seperti roh jahat yang takut dengan persembahan. Saudara, saya bilang, saudara dengar baik-baik. Hati ini gusar ketika ada suara kasih semuanya. Karena apa? Karena saya pikir itu milik saya. Sebenarnya itu milik siapa? Tuhan. Ditempatkan sementara di dalam saya. Tuhan pemiliknya bilang, kasih semuanya. Secara logika harusnya saya kasih semua karena bukan milik saya, betul? Tapi karena seperti Yudas, hati saya gusar. Untuk apa itu? Saya mulai punya alasan. Tuhan, kalau saya kasih semua, apa makan kami malam ini? Nanti adik-adik saya gimana? Bagaimana ongkos kami pulang? Wajar saudara, sama. Orang miskin selalu ada padamu. Gitu loh. Tetapi prioritasnya gak tepat. Dan hari itu saya sangat berani sekali. Saya ambil semuanya. Betul, saya ambil semuanya. Masukin, pang. Hari itu saya bermegah, bersuka cita. Setelah selesai acara baru saya, Tuhan bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya Tuhan? Itu loh. Ada 2 adik dan 1 ponakan ikut dengan saya, 4 orang. Naik angkot. Saya dalam hatiku udah jalan kaki aja. Bisa jalan kaki, tapi makan malamnya gimana? Wah, saya sudah, kepala ini sudah tengeng gimana. Jalan sampai nunggu angkot. Lewat angkotnya 1. Bang, kenapa belum naik? Kayaknya penuh. Tidak, agak kosong tadi. Banyak orang merokok di dalam. Terus orang-orang, Gus duluan ya. Dalam hatiku, Tuhan Yesus nggak ada yang ngajak kami pulang, ini gimana ini Tuhan. Aduh Tuhan itu. Saya sudah bingung lah bagaimana ini Tuhan gitu loh. Tapi saya nggak menyesal memberi. Ya udahlah.
Kalau nggak ada, saya bilang Tuhan kalau ada angkot selanjutnya, kami nggak naik, kami akan jalan kaki pulang. Sudahlah, saya akan cerita sama adik-adik saya, sudahlah. Saya pegang Alkitab gini, karena lagi apa? Pusing, Tuhan gimana caranya ini, gitu loh, sudahlah. Sudah jalan-jalan dan semuanya gimana sambil nunggu gitu loh ya. Tiba-tiba sambil cerita, tadi KKR-nya gimana, mereka cerita. Lawatan Tuhan ini segala macam. Mereka cerita KKR, saya selalu berpikir, bagaimana pulang, bagaimana makan. Oh iya gitu. Nah adik ini saking begitu semangatnya, wah dia gitu, dia ketawa. Lawatan Tuhan luar biasa. Dia pukul Alkitab saya, di tangan saya jatuh. Waktu jatuh Alkitab, mata saya waktu tiba-tiba, kenapa ada warna merah dalam Alkitabku? Saya baca Alkitab itu tiap hari. Saya tahu, saya ingat di mana air mata saya, di mana ingus saya, di mana saya. Alkitab itu, saya lingkarin, saya tahu itu Alkitab. Tidak pernah saya taruh uang di dalam. Dan tiba-tiba, ada warna merah di dalam. Saya pikir, udahlah. Kenapa ini angkot belum datang? Udah saya angkat Alkitab itu. Banyak pembatas Alkitabnya. Sudah. Sampai iseng-iseng saya buka, Tuhan ada uang di dalam. Saya bilang, Tuhan siapa kira-kira orang gila yang taruh uang dalam Alkitab saya ini? Saudara, itu bukan orang gila. Tapi dengar baik-baik, karena Tuhan tidak mau berhutang. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini, coba lihat ini bagian terakhir. Dikatakan ayat 6. Tetapi Yesus berkata, biarkan dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Katakan, biarkan dia. Kalau ada hati Tuhan bagimu untuk memberi, biarkan. Bukan hanya soal gereja, orang di pinggir jalan, biarkan. Saya juga mulai, ketika ada hati Tuhan bagi istri saya mau memberi, saya biarkan. Sekalipun kadang-kadang saya gusar. Gitu loh, tapi saya belajar membiarkan, katakan biarkan. Ketika ada dorongan hatimu memberi, bahkan kalaupun itu kau memberi lebih daripada apa yang kau punya hari ini, dan kau tahu itu ada persekutuan cinta dengan Tuhan yang mendasarinya, biarkan. Lepaskan itu. Biarkan. Karena apa? Yesus berkata, mengapa kamu menyusahkan dia? Jangan menjadi orang-orang yang menyusahkan orang lain karena kecemburuan kita karena tidak memiliki cinta seperti orang lain. Kita menggusarkan orang lain. Nyamuk kok terlalu banyak itu kau kasih. Gitu loh. Banyak sekali kau kasih. Saudara dengar baik-baik. Ini menarik sekali. Karena apa? Yesus bilang apa? Perempuan ini melakukan suatu perbuatan yang baik. Memberi itu perbuatan yang baik. Ini bukan menyogok. Bukan menyogok. Ayat 7, orang miskin selalu ada padamu dan kamu akan menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ini bicara soal prioritas. 8, ia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Jadi dengar, kita pasti diminta Tuhan memberi sesuatu yang dapat kita lakukan. Jadi jangan pernah pikir Tuhan saya akan, no. Benar, kalau Tuhan dorong kau memberi, pasti itu sesuatu yang dapat kau lakukan. Pasti. Hanya kita aja yang kadang-kadang mengkerdilkan iman semangat kita untuk memberi. Tuhan bilang apa? Ia melakukan apa yang dapat ia lakukan. Dengar baik-baik. Kalau kau bisa memberi waktumu, lakukan. Kalau kau bisa berikan pemikiranmu, lakukan. Agnes Monica satu kali dia bilang seperti ini. Ada orang-orang di dunia ini yang lahir dengan otot yang kuat. Dan dengan ototnya dia memberikan sesuatu. Ada orang-orang di dunia ini yang lahir dengan otaknya yang hebat. Dan dengan otaknya dia memberikan sesuatu. Kita nggak bisa. Mungkin kita bukan yang punya otak, tapi kita punya otot. Kasihlah tenagamu. Mungkin kita nggak punya tenaga, tapi punya otak. Kasih pemikiranmu. Apa yang kita punya? Gitu loh. Apa yang kita punya? Satu kali mau pergi ibadah, doa pagi di gereja, saya nggak punya uang. Saya bilang sama Tuhan malam-malam, Tuhan
besok pagi adalah jadwal saya doa pagi. Tapi saya nggak punya uang. Saya izin Tuhan ya, besok pagi saya tidak pergi doa. Saya tidur, amin. Bangun pagi-pagi saudara, saya nggak bisa tidur lagi karena memang biasa bangun 4:30. Karena jam 5 saya harus jalan pagi, udah harus pergi ke gereja untuk doa pagi. Saya bilang, Tuhan saya nggak punya uang. Tiba-tiba di hati saya, kamu punya kaki. Saya jalan kaki. Seringkali saudara, apa yang dapat kita lakukan, Tuhan minta bukan yang tidak bisa kita lakukan. Saudara dengar baik-baik. Kenapa Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak? Karena Tuhan tahu Abraham bisa. Kenapa enggak Tuhan minta yang lain? Karena yang lain enggak bisa. Masih ingat Rick Warren yang saya kasih tahu di minggu pertama? Ketika anggota Senat tanya, Rick, kenapa kamu bisa sampai hari ini punya kekayaan seperti itu? Karena Tuhan tahu bahwa saya bisa mengelola kekayaan itu. Saudara dengar baik-baik, ia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Oleh sebab itu dengar baik-baik hari ini. Saya tutup. Gereja ini ada karena banyak orang boros di gereja ini. Betul. Banyak orang boros di gereja ini. Dulu sekretariat kita pertama di mana? Taman Makam Pahlawan. Saudara tahu, dulu Bang Leo, Kak Sinta, Kak Ocha, Kak Jui, mereka tinggal jauh. Naik PT-PT, ongkos sendiri. Mereka ikut persekutuan, mereka melayani, mereka tidak tambah uang kiriman dari orang tua. Tapi pengeluaran mereka bertambah. Karena pelayanan. Pengeluaran. Saudara dengar baik-baik. Kita orang-orang yang boros. Menghabiskan waktu dengan Tuhan, menghabiskan waktu untuk kunjungan, menghabiskan waktu mendatangi rumah orang, menghabiskan waktu untuk mendoakan orang lain. Kita boros, orang lain tidur, kita boros dengan waktu kita tidak tidur, doa semalaman, gitu loh. Kita boros lakukan itu. Beri semuanya, ayo apa yang ada, berapa, kurang ini dan semuanya. Benar. Waktu saya datang ke tempat ini dan melayani Tuhan, ijazah saya sarjana ekonomi, itu seperti saya buang. Banyak di antara kita buat seperti itu. Kayaknya boros untuk Tuhan. Tapi dengar baik-baik, semua yang ditabur di dalam Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya, kalau Tuhan gerakkan engkau, lakukan. Beri, lakukan. Karena apa? Tuhan bilang apa? Biarkan, katakan sama-sama, biarkan. Kita kadang-kadang gak bisa membiarkan karena apa? Kita masih punya agenda-agenda terselubung di baliknya. Itu sebabnya saya tantang saudara hari ini. Dengar baik-baik. Kalau masih ada di dalam hati kita alasan-alasan seperti yang disampaikan oleh Yudas yang mengkritik, bahkan memarahi orang-orang yang menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Pertama, kita harus buang itu. Yang kedua, kalau kita digerakkan Tuhan karena cinta kepada Allah mau memberi. Terserah mau memberi kemana. Tidak hanya harus di gereja ini. Tapi lihat prioritasnya kemana engkau memberi. Jangan sampai juga kau berikan sesuatu yang tidak, tanda kutip, engkau tidak ngerti prioritasnya dengan benar. Makanya nanti akan dikhotbahin, diajar gimana caranya memberi. Supaya jangan apa, ada orang tua, keluarga yang kacau. Suami dan istri kacau. Orang tua dan anak kacau, gara-gara apa? Karena memberi. Akhirnya gereja atau pelayanan itu menjadi dikambing hitamkan. Apa? Kau itu hanya peduli pada gerejamu, tidak peduli pada keluargamu. Supaya itu tidak ada, kita perlu belajar. Itu sebabnya kita perlu tahu bagaimana caranya. Itu sebabnya supaya kita enggak salah. Karena ada banyak orang yang trauma dalam hal memberi sehingga mereka tidak memberi lagi. Yang ketiga yang kita perlu belajar sama-sama adalah dari ayat firman Tuhan ini sadar betul bahwa apa? Pemberian itu sebenarnya sekali lagi adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Pemberian itu adalah isi hati kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Ketika hatimu kau kasih kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang membuat sebuah pernyataan bahwa hatiku ada pada Tuhan. Bukan pada uang, bukan pada talenta, bukan pada hal apapun, tetapi pada Tuhan. Itu sebabnya
Yang paling menarik salah satunya dari ayat ini adalah ketika perempuan itu selesai melakukan ini. Saya tanya sama saudara, kan semua ruangan itu menjadi wangi. Apakah perempuan itu termasuk wangi? Termasuk, betul tidak? Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Waktu perempuan ini menuangkan, memecahkan buli-buli itu dan mengurapi Yesus. Dan akhirnya wangi memenuhi seluruh ruangan itu. Apakah wangi itu juga kena kepada perempuan itu? Dengar, artinya apa? Saudara, ketika kita memberi, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ada sebuah keharuman Tuhan yang menempel dalam hidup kita. Dan saya mau dikenal sebagai orang seperti itu. Saya tidak punya banyak uang untuk bisa kasih makan semua orang. Tapi saya punya mulut untuk bisa berdoa, berkhotbah kepada banyak orang. Saya tidak punya banyak hal untuk bisa dinikmati orang lain. Tapi apa yang saya punya? Saya mau dikenal sebagai seorang yang harum karena kemurahan Tuhan. Gitu loh. Punya perkataan, punya senyuman, punya sapaan. Selamat pagi Pak. Om. Om, parkir. Padahal hanya 3.000, tapi ketika dia, saya udah pernah kasih tahu sama saudara, ketika saya kasih tukang parkir, yang sudah, ini sih, oh Tuhan Yesus, aduh tukang parkir. Kita nggak kasih, kasihan. Waktu saya kasih, dia kaget, nggak ada kembalian, bukan untuk kembali om, opa, itu untuk opa semua, untuk saya semua. Aduh, dalam hatiku, jangan berhenti bernapas. Saya bilang, ini untuk opa semua. Terima kasih nak. Karena dia pikir apa? Dia langsung pulang karena melebihi daripada uang parkirannya. Itu loh. Satu orang bapak orang Jawa, dia jalan kaki di jalan Pengayoman. Saya lihat lingu-lingu ini bapak, ada apa? Dia bilang, Mas saya bisa minta tolong. Saya ngomong, saya tanya, sampean dari mana? Dia bilang, saya ini kehilangan rombongan. Loh kok bisa? Iya tadi kami belanja, terus saya sudah tidak lihat lagi rombongannya di mana. Oh Tuhan Yesus, inilah terlalu senang belanja. Terus gimana? Saya mau ke hotel, ini barang-barang saya tapi uang saya sudah habis. Bisa tolong saya enggak Mas untuk ongkos Grab? Oh bisa, saya bilang. Kalau saya bonceng dia karena saya naik motor enggak muat barangnya. Udah saya kasih. Mas ini kebanyakan, enggak apa-apa Mas. Kenapa? Supaya Mas tahu bahwa orang Sulawesi itu baik. Supaya Mas tahu bahwa orang Makassar itu baik. Dulu dia lihat saya. Dia bilang, Mas, maksudnya apa? Iya, saya senang Mas sudah datang di sini. Bahwa kami orang Makassar ini orang baik. Ini dipakai nanti ya. Iya. Saudara dengar baik-baik. Kita perlu karena banyak orang punya pikiran yang salah. Tetapi ketika kita memberi dengan tulus, mereka akhirnya punya sebuah kesan, katakan kesan. Kesan yang akan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Oleh sebab itu kita akan berdoa hari ini. Apa buli-bulimu yang perlu dipecahkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Apa? Kalau Tuhan suruh persembahkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk firman-Mu.